Selamat malam. Kita malam ini bicara mengulas tentang apa arti psikologi. Banyak sekali pengertian psikologi ini, dan tentu yang saya sampaikan psikologi seingat saya. Seingat saya karena sumber-sumbernya udah saya agak terlalu tua untuk mengingatnya. Yang pertama mungkin perlu kita catat bahwa psikologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu psike dan logos. Logos ilmu, psike jiwa. Secara harfiah bisa dikatakan psikologi adalah ilmu jiwa. Yang jadi misteri itu adalah jiwa itu sendiri. Kita catat bahwa Plato pernah mengatakan jiwa itu adalah idea. Apa yang dimaksudkan oleh idea oleh Plato sebetulnya berasal dari pra-ekstensi. Jadi menurut Plato sebelum kita ada di dunia ini, kita pernah hidup dalam bentuk idea ini pada masa pra-eksistensi. Jadi ketika kita berada di dunia ini, ketika kita melihat apa yang ada di dunia ini, itu sebetulnya hanya mengingatkan saja apa yang pernah kita temukan di masa pra-eksistensi itu. Jadi sifat dari jiwa, idea dari Plato, itu berarti dia lebih sempurna, lebih abadi, dan yang terpenting dari Plato adalah bahwa idea ini masuk ke tubuh kita dan selalu punya kecenderungan untuk kembali ke dunia pra-eksistensi. Tapi di dunia idea ini sudah terkubur di dalam tubuh, di dalam raga, dan di situ terjadi ketegangan antara badan dan jiwa. Salah satu cerita menarik tentang idea ini berasal dari bintang-bintang. Jadi ketika kita lahir ke dunia, satu bintang jatuh dan idea ini masuk ke tubuh kita. Mungkin ini menjadi cikal bakal zodiak atau ilmu perbintangan. Mungkin juga primbon Jawa kuno, ya. Itu ideanya seperti itu. Tapi ini tidak bisa kita masukkan sebagai psikologi, melainkan sebagai psikologi semu. Sama seperti tarot, palmistry, ilmu mengenai garis tangan, feng shui. Tapi feng shui seingat saya udah masuk ke dalam psikologi lingkungan. Baik, itu catatan sedikit mengenai Plato. Yang kedua, kita perlu mencatat pemikiran dari Aristoteles bahwa jiwa adalah fungsi dari mengingat. Jadi saudara sekalian, mengenai ingatan ini perlu kita catat juga betapa pentingnya. Karena kalau kita lupa atau ingat lupa, itu mungkin disebut sebagai gangguan kejiwaan. Atau kita temukan pada gejala orang tua yang berusia sudah uzur 80, 90, kalau kita kenalkan nama kita nggak sampai berapa menit, bahkan nggak sampai berapa detik dia tanya lagi siapa namanya. Kemudian yang perlu kita catat lagi dari ingatan ini, apa yang disebut sebagai efek shadow, efek bayangan, efek dari memori tentang masa lalu. Misalnya kita lihat pada orang yang menderita stroke, bahwa dia berpikir di dalam memorinya tangannya dapat bergerak, tapi ketika ingin digerakkan, tangannya tidak bergerak. Jadi ada catatan di memori mengenai gerak tangan, tapi ketika tangan secara fisik digerakkan, tangan tidak bergerak. Maka ini menyakitkan. Jadi shadow effect ini juga terjadi pada orang yang mengalami kecelakaan, yang sebelumnya punya tangan tapi nggak ada tangan, kemudian memori tentang tangan masih ada tapi tangan sudah tidak ada. Bahkan orang yang putus cinta pun bisa kita anggap sebagai mengalami gangguan dari shadow effect-nya. Pacarnya sudah tidak ada tapi kenangannya masih ada, ya. Karena sering misalnya jalan pegangan tangan, sekarang tangannya gerak-gerak sendiri, nggak ada tangan pacarnya. Itu shadow effect. Dan itu menyakitkan. Tubuh kita juga mencatat. Kulit kita juga punya memori. Ya. Saya duduk, Anda duduk,
semua sebetulnya tanpa sadar kerekam di memori kita. Karena itu kalau Anda tidak nyaman duduk, biasanya Anda tahu ya, wah ini bukan tempat duduk saya. Ya. Itu karena ada rekaman di memori kita. Itu mengenai shadow effect atau efek bayangan. Jadi betapa penting memori ini kita temukan juga pada penderita Alzheimer. Kemudian kita temukan juga ya sebetulnya mungkin kata yang lebih populer, move on. Tapi bagi orang yang kecanduan narkoba, yang tubuhnya sudah belajar, bukan hanya tubuh, tapi organnya juga sudah belajar, maka untuk move on itu sulit sekali. Jadi, efek bayangan, shadow effect ini adalah kita bertempur dengan apa yang pernah kita buat di masa lalu. Jadi, karena itu saudara sekalian, jaga masa lalu kita, jangan sampai kita bertempur dengan catatan-catatan yang kita buat sendiri. Artinya, kalau kita mengatakan istilah lupa ingatan, itu juga berarti gila. Udah tidak ingat, lupa lagi mengenai yang kita ingat. Ya. Jadi, misalnya saya katakan, saya lupa. Berapa kali saya lupa mengenai Anda. Jadi udah lupanya lupa. Kemudian mengenai lupa ini juga perlu saya ingatkan Anda. Secara sosial, ingatan juga berarti kehidupan. Jadi walaupun orang sudah mati, ayah kita sudah mati, sudah meninggal, kalau kita masih ingat, berarti ia masih hidup di alam pikiran kita. Karena itu, dilupakan orang sangat menyakitkan. Anda ketemu sahabat lama Anda kenalkan nama saya, nama Anda, dan dia bilang, saya sudah lupa, ini siapa ya? Nah itu biasanya menyakitkan. Itu sedikit mengenai fungsi jiwa atau arti jiwa bagi Aristoteles, yaitu fungsi mengingat. Tidak seluruhnya benar, tapi juga hanya satu catatan bahwa jiwa itu juga punya fungsi ingatan. Jiwa, sebagaimana juga tadi yang dikatakan Plato, sebetulnya juga berkaitan dengan ketegangan tubuh dan badan. Badan mencatat, memori mengingat, jiwa mengingat. Jadi sebetulnya akan kita bahas nanti mengenai hubungan jiwa dan badan. Cukup sekian mengenai pemikiran, catatan kita mengenai apa itu jiwa, sedikit dari Plato, secuil dari Aristoteles. Selamat malam.